Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tora Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner biar balance teman-teman. Dan siapa bilang kalau misalkan hidup sehat, badan profesional itu nggak bisa makan enak. Kebalik ya, badan profesional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos. Dan di video ini saya akan ngobrol tentang bahaya nggak sih kalau misalkan kita main sepak bola di lapangan sintetis dengan menggunakan sepatu sepak bola. Ya iyalah, main sepak bola pakai sepatu bola. Jadi teman-teman, semenjak semakin usianya bertambah, bukan tua ya. Jadi saya pribadi semakin berhati-hati nih untuk main sepak bola karena saya juga punya trauma yang cukup cukup membekas lah gitu. Saya pernah kena ACL waktu main di lapangan sintetis Sawangan Depok. Bukan salah lapangannya gitu, memang ya qadarullah aja gitu. Cuman kalau misalkan saya analisa, waktu itu saya kurang tidur satu. Yang kedua saya pakai sepatu FG. Jelas saya pakai sepatu yang outsole-nya memang lancip untuk sepatu tanah, dan itu kejadiannya saya bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri terus musuh datang ke saya mau belok ke kiri, belum bergerak bahkan. Cuman kalau saya ingat-ingat kejadiannya, mungkin kaki saya dia nyangkut ya. Cuman lutut saya udah mau bergerak, tapi kaki saya yang di dasar ini tetap diem karena memang pakai sepatu FG itu akan lebih ngegrip di lapangan sintetis. Jadi kaki saya ke kiri dulu dan ACL. Dan itu progres untuk recovery-nya lama banget ya, hampir 4 tahun. Sebetulnya nggak 4 tahun juga kalau misalkan saya rutin terapi, fisioterapi, dan lain-lain. Dan waktu itu juga kejadiannya ketika jalan 8 sampai 9 bulan, saya ikut kompetisi bola di mana lutut saya belum sembuh 100%. Dan di pertandingan itu kejadiannya lututnya kena lagi tuh. Jadi ada bola 50-50, saya ngadu bola, dan di situ lutut saya ngerasa semakin parah sih. Dan recovery-nya hampir 3 tahun semenjak kejadian itu. Kalau saya ngomong ke teman-teman gitu, lo udah sering main di lapangan sintetis, mendingan pakai sepatu turf atau sepatu AG, artificial grass. Pasti jawaban pertama, gue main baik-baik aja kok gitu. Itu sering banget teman-teman. Tapi ya nggak masalah gitu, karena kita banyak ngelihat pemain sepak bola profesional aja. Kalau kita lihat Liga Inggris, Liga Eropa, yang mereka udah main di lapangan sintetis, mereka juga kebanyakan pakai sepatu FG. Bukan kebanyakan, hampir semua. Kita akan bahas itu. Jadi teman-teman, yang pertama saya mau bahas ya, pakai sepatu turf atau AG, artificial grass, di lapangan sintetis itu memang adalah ikhtiar kita untuk mengurangi cedera, terutama di ankle, terus juga di lutut, di pinggang. Kenapa sih? Karena kalau tadi sempat saya bilang, kalau misalnya kita pakai sepatu FG atau sepatu sepak bola yang outsole-nya lebih tajam, dia akan ngegrip di tanah, lebih ngegrip gitu. Jadi kalau misalkan otak kita udah memerintahkan, jadi teman-teman ya, struktur cara kerja tubuh kita itu, otak memerintahkan dulu, baru tubuh kita bergerak, dan ini berlangsung sepersekian detik gitu, 0, sekian detik. Jadi kurang lebih kayaknya otomatis gitu. Itu kenapa kalau otak kita rusak, badan kita nggak bisa bergerak. Dan kembali ke pembahasannya, saat otak udah menyuruh badan bergerak, kakinya nyangkut, ini yang berbahaya ankle dan juga lutut. Nah, kalau misalkan dibilang gue baik-baik aja selama ini main sepak bola di lapangan sintetis pakai sepatu sepak bola FG yang tajam-tajam itu outsole-nya, ya ini sama aja kalau misalkan analoginya tuh kalau kita naik motor teman-teman. Naik motor nggak pakai helm, ya nggak masalah kalau nggak kenapa-napa. Tapi kalau sesuatu terjadi, entah itu kecelakaan atau apa, helm ini bisa menjadi ikhtiar penting. Paham nggak? Atau kita bikin contoh yang lebih kecil lagi teman-teman. Main sepak bola nggak pakai dekar, it's fine kalau tidak ada benturan. Tapi kalau misalkan ada benturan, dekar ini insya Allah bisa menjadi wasilah pertama untuk melindungi kaki kita, terutama tulang kering. Sampai sini paham ya apa fungsinya kita pakai sepatu yang khusus dirancang untuk bermain di sintetis. Nah teman-teman harus beda ini. Lapangan sintetis itu ada dua teman-teman, AstroTurf dan juga FieldTurf. Rada susah ya, AstroTurf dan juga FieldTurf. Bedanya apa? AstroTurf ini adalah teknologi rumput sintetis yang pertama ditemukan. Biasanya rumput ini lebih kaku. Nah sebaliknya, FieldTurf ini dibikin sedemikian rupa mirip sama lapangan rumput beneran. Nah jadi kalau pemain top dunia di Liga Dunia itu lapangan sintetisnya udah pakai FieldTurf. Nah ini hati-hati. Kalau misalkan kita main di lapangan Indonesia, sintetisnya itu make sure dulu nih, AstroTurf atau FieldTurf. Kalau di AstroTurf kita pakai sepatu sepak bola,
kemungkinan cederanya jauh lebih besar ketimbang kita main di lapangan yang rumput sintetisnya udah pakai teknologi filter. Oke, banyak yang kiblatnya ke pemain profesional. Mereka pakai sepatu sepak bola, main di lapangan sintetis, fine-fine aja. Enggak juga, banyak sebenarnya pemain yang dianalisa itu karena mereka pakai sepatu FG, terus mengalami cedera. Salah satunya, contohnya adalah Neymar. Tapi yang kita obrolin di sini adalah sebagian besar mereka fine-fine aja. Benar teman-teman. Tapi ada beberapa faktor kenapa pemain sepak bola profesional Liga Eropa, top dunia itu pakai sepatu FG dan baik-baik aja. Yang pertama, mereka udah punya muscle memory yang bagus. Jadi tubuh kita ini ada muscle memory, ada brain memory. Brain memory ini adalah menghafal, kayak misalnya kita menghafal nama-nama kota dengan otak kita yang bekerja. Sebaliknya, muscle memory ini adalah tubuh kita yang bekerja, terutama otot. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu gerakan, otot ini akan merekam, dan sudah bertahun, kalau misalkan sudah berlangsung bertahun-tahun pun ya tetap merekam gitu teman-teman. Jadi misalkan orang yang sudah berolahraga, bisa juggling dalam sepak bola, dia berhenti 2-3 tahun, nanti latihan seminggu 2 minggu itu akan balik lagi. Nah, begitu juga pemain Eropa sudah terbiasa latihan di rumput sintetis. Kalau kita kan cuma main sepekan sekali, sepekan 2 kali, jadi kakinya belum beradaptasi. Terus juga muscle memorinya belum bagus, berbeda sama pemain yang kita bahas tadi, pemain profesional. Mereka sudah berlatih setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali mereka nginjek di lapangan sintetis yang biasa mereka pakai untuk bertanding. Itu kenapa kemungkinan cederanya lebih sedikit. Yang kedua teman-teman, namanya juga pemain profesional, kerjanya cuma latihan sama bertanding, istirahat. Sehingga mereka punya agility, mereka punya flexibility, mereka punya power, strength, semuanya di atas rata-rata dibanding sama sepak bola amatir. Yang nggak usah di-compare ya, bakalan jauh. Itu kenapa? Mereka kemungkinan cederanya memakai sepatu FG di lapangan sintetis itu lebih aman ya. Selain tadi faktor teknologi rumput sintetisnya sudah bagus, terus juga mereka punya muscle memory yang baik di rumput sintetis tersebut. Terus juga mereka latihan di situ, makan di situ, tanding di situ. Terus juga mereka melakukan latihan harian yang bisa mendukung atau menghindari cedera dari rumput sintetis tersebut dengan menggunakan sepatu sepak bola. Jadi kembali ke topiknya, seberapa berbahaya ya kembali ke teman-teman semua. Kalau misalkan nyaman pakai sepatu sepak bola, ya monggo diteruskan. Tapi kalau misalkan saran saya pribadi, kalau misalkan kalian sudah rutin nih main di lapangan sintetis, lapangan sepak bola gede, beli deh sepatu yang turf atau yang AG. Jadi kesimpulannya dari video ini teman-teman, ya kita balik lagi ke budget ya. Kalau misalkan teman-teman yang budgetnya di atas budgetnya, punya budget lebih, mungkin nggak akan masalah ya punya koleksi sekalian sepatu FG, sepatu AG, sepatu turf gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang budgetnya pelajar gimana nih? Saya saranin teman-teman, kalau misalkan kalian cuma bisa beli satu sepatu, beli yang outsole-nya bulat dan semakin banyak itu akan semakin nyaman. Kalau misalkan kita lihat itu ada Mizuno tapi harganya di atas rata-rata. Tapi kemarin saya lihat sih ada Mizuno yang mid grade sampai low grade itu harganya sekitar 600 ribuan. Itu worth it banget. Kalian bisa pakai itu di berbagai macam lapangan, baik sintetis ataupun lapangan rumput beneran, ataupun asal jangan pakai di lapangan volley ya. Jadi itu solusinya kalau misalkan kalian cuma bisa beli satu sepatu, beli yang pulnya banyak, terus juga studnya bulat, itu lebih nyaman teman-teman. Ya memang kalau misalkan di compare sama yang studnya Aero atau yang bentuknya panah-panah kayak Nike Mercurial, itu memang secara teknologi speednya akan lebih baik yang lebih lancip. Tapi balik lagi teman-teman, kita ini pemain amatir, jangan sampai karena hobi justru mencelakakan kita. Paling nggak kita bisa ikhtiar yang terbaik. Oke, itu dia video singkat kita di kesempatan kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung mau nanya atau tidak sependapat, silahkan tulis di komen atau bisa langsung ke Instagram pribadi saya di @toragani08. Insya Allah kita ketemu lagi di video lainnya yang insya Allah juga akan bermanfaat. Sampai ketemu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.